Indonesia itu sangat berpotensial jadi negara adidaya karena kita memiliki semuanya. Kita semua sumber daya alam yang melimpah. Ya, kita memiliki sumber daya yang melimpah, lahan yang luas. Cuma satu masalah kita itu dalam bernegara adalah pemimpinnya. Menjadi permasalahan itu saja sih. Menjadi masalah kalau ingin kita jadi negara maju, salah satu caranya adalah memang kita harus memilih pemimpin yang benar-benar ingin negara kita itu maju. Cuma permasalahannya adalah apakah ada pemimpin yang benar-benar kita ingin maju? Itu aja permasalahan utama yang harus kita perhatikan. Apakah ada memang pemimpin kita itu ingin kita itu memang negara ingin jadi negara maju? Itu sih, permasalahan itu adalah pemimpin. Karena salah masalah kita, kalau kita ingin jadi negara adidaya, itu sangat potensial dan sangat-sangat didukung oleh alam itu sendiri sebenarnya. Masa kita kalah dengan negara-negara kecil gitu? Masa kita kalah dengan negara-negara yang notabene sumber dayanya kurang dari kita, notabene ya itu tadi, karena kita terlalu bergantung pada alam dan terlalu menikmati kelimpahannya, jadi kita tuh terlena oleh kelimpahan itu sendiri, oleh kenikmatan itu sendiri. Kenapa ini harus diperhatikan? Di masa depan, ya kalau Indonesia ini gagal mengelolanya lagi, kita akan benar-benar tertinggal. Sekarang sudah beda lagi, sekarang sudah menggunakan teknologi artificial intelligence. Itu problem masa depan itu jauh-jauh berbeda sekali. Sekarang kita sudah masih menggunakan otak, orang sudah menggunakan teknologi artificial intelligence. Teknologi yang dimana itu bisa berpikir sendiri, bisa memilih solusi sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin jadi negara maju, ya pendidikan kita terus tingkatkan. Korupsi di dalam pemerintah itu juga harus kurangi. Bagaimanapun caranya, itu sudah solusi dari pemimpinnya sendiri. Itulah kenapa masyarakat pemimpin. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kenapa masyarakat itu tidak diajari untuk memilih pemimpin yang benar. Bagaimana cara memilih pemimpin supaya investasi bangsa itu untuk jangka panjang. Masyarakat itu selalu berpikir investasi jangka pendek. Kenapa ya? Yang mereka pilih selalu apakah ada sembako bukan. Itu jadi masalah buku. Menurut aku, investasi jangka panjang itu jauh lebih penting daripada kita tuh melihat itu secara singkat gitu. Dan aku ingin ya, kalau pemerintah memang ingin ya, kalau memang ini soal sebenarnya ada kritik sebenarnya di dalam pendidikan ini. Harusnya masyarakat itu diajari cara memilih pemimpin yang benar. Bukan cuma cara memilih pemimpin bagus mana tidak, tapi bagaimana cara memilih pemimpin supaya melihat masa depan. Apakah pemimpin itu bisa melihat masa depan? Apakah pemimpin itu mulai kompeten untuk menjadikan Indonesia maju gitu? Itu yang perlu kita perhatikan. Bukan masalah sembako, bukan. Cuma mental kita itu dalam mental budak sebenarnya. Ya kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada pikirannya pelan maju, tidak ada pelan maju pikirannya. Cuma menjadi permasalahannya adalah banyak masyarakat kita tuh terlalu fanatik beragama, makanya kita tuh berpikir tidak terlalu maju gitu. Selalu mengharamkan, apalagi Islam ya. Gue tidak aneh ya kan. Ini segelintir orang pada oknum itu selalu menjelek-jelekan sains gitu. Gue heran lah. Apa kata mereka? Sains itu tidak akan dibawa mati. Bukan itu masalahnya. Ini masalah negara. Ini masalah yang kita hadapi di dunia. Bukan untuk kita dah mati. Kita tidak tahu bahkan kita ada pengaruh atau tidak di pada alam baka sana gitu. Bukan. Yang menjadi permasalahan selama kita hidup, apa yang harus kita lakukan untuk memajukan bangsa? Apakah kalian mau gitu kita ini terus jadi konsumen? Harus kita jadi produsen gitu. Jadi negara adidaya harusnya. Kita tuh memiliki potensial untuk jadi negara adidaya. Cuma yang menjadi permasalahannya adalah pemimpin kita tidak memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya. Itu yang menjadi permasalahan yang selama ini jadi concern saya gitu. Apa ya? Kenapa negara kita itu gak konsisten atau gak ada pilihan lain gitu? Selalu merugikan negara itu sendiri. Selalu berpikir itu jangka pendek. Yang kita lihat itu adalah yang utamakan adalah setidaknya 10% itu harus ada para ilmuwan gitu, mencetak para ilmuwan supaya apa? Orang ahli gitu. Supaya apa? Supaya bisa maju negara ini. Cuma konsen kita tuh gak terlalu pikir gitu. Jadi makanya gue bingung sama negara ini. Kayak mana cara pola pikirnya?
Yang utama kan bagaimana cara kita memajukan bangsa. Janganlah selalu memikirkan kantong-kantong sendiri. Kita harus jadi negara adidaya. Kita harus berpotensi sebenarnya jadi negara adidaya. Kita berpotensi jadi negara terkuat. Karena kita didukung oleh itu tadi alamnya. Kita didukung oleh sumber daya alam. Cuman bagaimana cara kita meningkatkan SDM kita gitu. Itu solusinya. Itu solusinya siapa? Yang memimpin. Yang berpikir itu siapa? Yang pemimpin lah. Masa masyarakat itu sendiri lagi? Percuma dong masyarakat itu yang memilih kalian. Makanya ada concern saya di sini. Kenapa negara itu pemimpin itu enggak melihat ini ke masa depan? Sebenarnya kita tuh punya potensial untuk jadi negara maju. Kita punya potensial untuk jadi negara adidaya. Kita punya potensial untuk jadi negara terkuat. Harusnya kita tiru cara Cina gitu. Sistemnya kita tiru. Jangan mau kita adu domba gitu. Jangan kita buat agenda-agenda ini. Agama ya jangan terlalu fanatik lah beragama. Aku nggak mau mempersalahkan agama. Cuma akhir-akhir ini agama juga menyeleweng gitu. Semakin lama semakin aneh agama ini. Kok semakin gak sesuai dengan ajaran aslinya gitu. Itu yang gue pertanyakan. Sekarang agama itu banyak yang salah jalan gitu. Ya gue tak terlalu ingin mendalam ini, tapi haruslah berpikir logik gitu. Bagaimana cara memajukan bangsa itu yang perlu kita perhatikan. Karena Indonesia ini sangat-sangat potensial jadi negara adidaya.